Terus, ini pertanyaan menarik berikutnya, Mas. Ada kepikiran nggak mau jadi penulis gitu? Maksudnya menulis buku lah. Eh, Kenapa ya? Maksudnya yang melatar belakangi orang berpikir itu kalau menurut Bapak mungkin orang yang lebih pengalaman dari saya itu apa ya Pak? Kenapa banyak orang asal kerja gitu? Oh, ini jadi saya yang ditanya. Oke, saya coba jawab Ya singkat boleh aja. nggak Pak? Saya Boleh, pengen tahu boleh. nih. Boleh, boleh. Ini baru pertama nih saya ditanya sama narasumber. Boleh, Mas. Ya, Terus, ini pertanyaan menarik berikutnya, Mas. Ada kepikiran nggak mau jadi penulis gitu? Maksudnya menulis buku lah. ada Pak. Ada ya? Memang ada rencana Ada. ya menulis buku. Emang ada. Jadi itu mungkin Hmm, impian pertama banget saya gitu, pengen hmm. banget bisa nulis. Kebetulan saya pun juga udah nulis, tapi kayak buku antologi apa antologi ya, saya lupa. Yang nulisnya bareng-bareng gitu. Jadi yang Oh, iya, beberapa iya. teman saya kita nulis satu buku dengan topik Iya, yang ha. sama dengan sudut Hmm. pandang beda-beda. Itu udah dulu di Tentang apa? awal-awal tentang menjadi diri sendiri. Tapi sudah diterbitkan atau Sudah, oh, udah? udah. Wah, nanti saya coba cari deh. Saya kebetulan Tetapi senang saya nggak tahu baca. diterbitinnya di mana juga gitu. Enggak, Kalau nggak yang salah penting itu, judulnya aja. Nanti kan bisa di search. oke, Sekarang di, kalau nggak di, salah, kalau ada dijual online itu kan banyak banget buku-buku lama iya, tentang iya, iya. menjadi diri sendiri. Nah, yang nantinya pengen ditulis itu temanya tentang apa, Mas? Kalau nanti saya tuh pengen nulis soal, eh saya nggak tahu judulnya apa, tapi saya pengen ngasih tahu kalau sebenarnya kita kerja tuh nggak hanya kerja gitu, kita tuh harus bangun karir juga gitu. Top. Pas banget sama visinya M. Karyo, Mas. Nanti kalau butuh judul, saya buatin judulnya. Bisa Pak? Boleh Pak? Nah, jadi ini pas banget ya profilnya, Mas. Jadi gini, M. Karyo itu salah satu visinya kan kami itu tadi pengen mengajak semua sobat M. Karyo ya untuk berprofesi itu tidak hanya berprofesi, tapi Hmm, bahagialah dengan profesi Anda. ya Tagline kami itu betul. simple, hidupkan passionmu hingga passionmu menghidupi kamu. Sampai nanti Keren. bisa menghidupi orang lain dan sekitarmu juga. Nah, makanya Oh, betul. profil-profil yang kami undang ini ya seperti Mas Fadil juga. Kan saya review, ya sudah menjalani passionnya dan kita lihat perjalanannya itu benar-benar seperti dinikmati. Nah, itu yang ingin Iya, kami bagikan energi positifnya itu untuk menginspirasi iya, sobat-sobat M Karyo itu, Mas. Boleh, Mas, itu iya. nanti ini kita kolaborasi ya. Siapa tahu saya bisa jadi ghost writer-nya juga. Ya, nyumbang Boleh, satu boleh paragraf, Pak. dua paragraf. Gitu. Tapi, Mantap, tapi, mantap. tapi ini nggak sih Pak? Kenapa ya? Maksudnya yang melatar belakangi orang berpikir itu kalau menurut Bapak mungkin orang yang lebih pengalaman dari saya itu apa ya Pak? Kenapa banyak orang asal kerja gitu? Oh, ini jadi saya yang ditanya. Oke, saya coba jawab Ya singkat boleh aja. nggak Pak? Saya Boleh, pengen tahu boleh. nih. Boleh, boleh. Ini baru pertama nih saya ditanya sama narasumber. Boleh, Mas. Jadi ini objektif ya, opini, tidak Iya, iya, tidak untuk benar atau salah ya. Ini dari perjalanan iya, karir saya iya. dan dari observasi saya. Itu pertama lebih ditentukan karena background. Jadi Oke. background kemarin saya diskusi dengan salah satu narasumber psikolog juga teman saya itu kita ngebahas karakteristik generasi ya ini kan ada generasi gap yang sekarang katanya ada Iya. generasi baby boomers terus saya generasi X terus nanti ada millennial Y terus nanti Z terus akhirnya nanti balik ke alpha katanya kan. Mas Fadil ini masuk generasi kayaknya Y akhir atau awal Z ya? Awal Z. Awal Z ya. Ini pas banget. Iya. Berarti eh, narasumber dari Gen Z pertama yang saya interview. Jadi masing-masing itu, Mas, itu ternyata generasi itu ditentukan dengan keadaan sosial politik sebuah negara. Menurut Oh. teman saya itu. Jadi dan itu Ah, mempengaruhi. Pertama baby boomer. Dulu mereka orang tua kita itu bekerja itu untuk hidup. iya. Jadi nggak bisa mereka mikir yang lain. Kalau nggak kerja nggak makan.
Iya, Dan itu memang pada saat kondisi sosial politiknya kan iya, habis setelah kemerdekaan terus industrialisasi gitu. Teknologinya adalah mm, industrialisasi. Kita mereka diarahkan untuk menjadi masuk sebagai pekerja, mindsetnya mm, segala macam itu satu. Terus yang kedua, generasi berikutnya, generasi X, itu kerja nyari duit itu bukan lagi untuk hidup karena sudah berkecukupan. Tapi apa? mm. Meningkatkan status taraf hidup. Jadi kayak generasi saya itu kebanyakan gini, "Oh, saya kerja harus bisa beli mobil dong, saya harus bisa beli Oh rumah dong." benar, Ya kan? Nah, iya, terus begitu berikut itu adalah generasi apa ya? Komputer, tapi belum internet. Pada saat iya, saya masuk kuliah itu SMA lah, itu kan mulai diperkenalkan komputer tuh, ya kan? iya, Nah, dari analog ke digital segala macam begitu kuliah. Nah, berikutnya generasi Y, milenial, itu menurut saya mereka bekerja atau mencari duit itu bukan lagi ngomongin taraf hidup, tapi gaya hidup. Jadi kalau ah saya benar, mau beli mobil, ya jangan mobil yang kayak gituan deh. Gue harus mobilnya tuh nempel sebagai status dia gitu, yang lifestyle-nya. Coba aja perhatiin, ya kan? Beli rumah juga, wah saya harus beli rumah yang ini dong di komplek yang elit di daerah selatan misalkan segala macam. iya, Ya itu mempengaruhi mereka masuk di era internet, ya kan? Semua terhubung dengan cepat. Nah, generasi berikutnya adalah generasi Z, ya kan? Itu menurut saya, nggak tahu nanti silahkan dikonfirmasi ah, Mas. Ini langsung ketemu generasi Z-nya. Menurut saya, adik-adik generasi Z itu karena masuk di dunia bukan lagi internet, tapi informasi. Semua informasi ya, dibanjiri. Terus kedua adalah di fase ketika Anda lahir, semuanya sudah tersedia. mm, Teknologinya tersedia, kemudahan informasi tersedia, semuanya mudah, ya kan? Jadi melihat proses itu sedikit, makanya akhirnya terkesan, wah maunya instan gitu kan. ya, Nah, maunya instan. Jadi Anda, generasi Z, menurut saya pribadi, bekerja mencari penghasilan. Itu bukan material yang dicari. Nyari duit tuh gampang. Ngerasain gitu nggak? iya, iya, Menurut adik-adik Gen Z tuh yang saya tangkap, nyari duit tuh gampang. Nggak harus kerja dari pagi sampai malam, berangkat subuh, mm, pulang malam. Makanya ketika masuk sebuah lingkungan pekerjaan, perkantoran, iya, kena pressure dikit, mereka, ah ya udah deh gue tinggalin. Ini kalau Mas Fadil nanti lihat di podcast saya tentang Gen Z, itu sebenarnya bukan kelemahan, itu pola. mm, Jadi adik-adik Gen Z ini apa namanya bekerja atau berkarya lah bahasa saya itu untuk aktualisasi, mencari kebahagiaan. Makanya tadi kan iya, cepat. Mas Fadil baru lulus langsung ketemu passionnya. Angkatan saya iya, seperti saya, Mas, baru 20 iya, tahun baru ketemu passionnya. Teman-teman iya, saya, benar, ya kan, itu karena tadi yang di pandangan Mas Fadil kan, kenapa sih orang harus pokoknya yang penting kerja dulu? Karena ya semua terjadi karena mulai dari lingkungan, generasi pada saat itu, background teknologi, keadaan sosial politik, bahkan informasi-informasi yang masuk ke setiap generasi seperti itu situasinya. Nah, itu kalau kita kerucutkan dalam mungkin familiar dengan piramida Maslow, mm, Mas, itu kan ada yang paling bawah itu kebutuhan dasar fundamental itu dialami iya, oleh eh, orang tua kita yang baby boomer. Setelah itu eh, apa safety, secure. Nah, itu saya generasi kami. Jadi harus punya rumah, punya kendaraan, terus mm, habis itu self esteem, gaya hidup. Nah, yang terakhir itu aktualisasi. Jadi semua generasi itu sebenarnya mengarah ke sana, Mas. Tujuan akhirnya mm, aktualisasi. Cuman bedanya semakin lama generasi tadi ya tahunnya, itu butuh waktu lebih lama. Jadi kayak kami ini generasi X untuk bisa aktualisasi itu biasanya setelah karirnya
di titik puncak itu biasanya umur 35-40 itu. Hmm. Jadi udah jadi pegang misalnya jadi manajer di mana apa segala Ya. macam. Akhirnya mulai mikir, wah saya harus aktualisasi diri nih. Ya mulailah mencari-cari. Makanya tadi ketemu passionnya belakangan. Benar. Nah, makin ke milenial, posisi seorang manajer makin deket lagi. Bukan lagi harus 35-40, bahkan di bawah 35 tuh mulai masuklah apa mereka karirnya di titik puncak. Generasi Z lebih ekstrim lagi, di bawah 30 sudah sudah harus mencapai karena tadi menurut saya situasinya tadi teman-teman adik-adik Ya. Gen Z itu memandang dunia ini kalau bahasa saya lebih spiritualis, Mas. Tidak Iya. melihat itu hidup itu nggak semata-mata cari duit kok gitu loh. Dan cari duit itu alhamdulillahnya gampang. Seperti Iya. ditunjukkan gitu loh. Oh jalannya ini kalau nggak lewat ini. Bahkan kan keputusan Mas Fadil resign dari kontrak untuk freelance itu kan nggak gampang sebenarnya buat kami generasi lama. Gitu kan. Ya kan? Ya, Ya, ya. nah, balik lagi. Cuman memang yang banyak muncul di dunia profesional adalah seolah-olah oh generasi Z ini apa lemah, rapuh ya kan, Iya, dikit-dikit iya. dipegang. Padahal sebenarnya kalau dilihat sisi positifnya itu kalau kita memahami backgroundnya, ya itu seperti itu sih. Menurut saya secara pribadi, Mas. Iya, Jadi iya, iya. pertanyaannya tadi kenapa seperti itu? Ya tadi masing-masing generasi Ya. punya perjalanannya, punya timelinenya sendiri, dan itu tidak ada yang salah. Iya, Jadi betul. misalnya, Betul, betul. wah baby boomer, enggak salah ya. Memang mereka unik. Iya. Jadi ketika ketemu generasi Z sama boomer saling berdiri di titiknya ya nggak akan Iya. ini harusnya Kamu. melihat kenapa sih Anda seperti ini. Iya. Kalau saya terus terang banyak belajar dari anak saya yang kebetulan juga kuliah di pertanian Brawijaya, Mantap. memahami memahami bagaimana oh anak sekarang itu seperti ini cara pandangnya seperti kalau dulu dulu kan kita kata orang tua A ya harus ngikut kalau enggak sambit sama sapu sama Iya, ini. betul. Kalau anak sekarang disuruh A, nanya dulu kenapa harus A, kenapa nggak boleh B. Ya kita harus Iya, jelasin betul. dulu kan. Jadi harus Ah, menggunakan bahasa mereka gitu loh untuk memahami. Ya itu sih Mas. Semoga menjawab Mas ya. iya, iya. Iya. Keren banget, Eh, Pak. itu. Nah makanya dari situ M. Karyo punya visi tadi. Seandainya gitu loh. Entah siapapun itu. Kalau sama-sama yuk kita cari passion Anda di awal gitu loh. Mhm. Sehingga siap untuk ketika masuk ke dunia profesional, Anda udah ketemu passionnya. Mhm. Karena tadi once ketemu itu sumber penghasilan mah tinggal kayak attract, kayak law of Iya, attraction ya datang aja kan yang dirasakan iya, Mas tadi. betul. Nah, Ah, ah, maksud ah. saya itu nanti Mas yang kita sama-sama coba kampanyekan ya. Itu. Iya, betul. Siap. Jadi kami juga lagi proses finalisasi membuat program buat adik-adik fresh graduate atau Mhm. yang last year lah ya, last year period, maksudnya Mhm. yang udah mau lulus apa. Nanti kita coba bikin semacam pembekalan lah buat mereka. Ya, ah. Apa saja yang Iya, harus disiapin. Karena itu biar tidak terjadi seolah terjadi gap tadi kan. iya. Begitu masuk, ternyata dunia profesi itu menuntut seperti ini. Seperti itu, Mas. Iya. Jadi emang di sini Pak, kalau kayak saya mikirnya sekarang, orang-orang seumuran saya atau ke bawah, Hmm. justru untuk mengenal skill dia, passion dia, apapun itu masih kayak sangat jauh dari pikiran dia gitu. Itu Iya. yang saya coba, kan sekarang zaman udah terbuka nih. Informasi tinggal satu klik pakai AI Hmm. langsung dapat semua. Hmm. Step-stepnya dari ujung sampai ujung sekarang pun juga bisa. Hmm. Hmm. Kenapa enggak gitu Nah, sih?